Konsep umum farmakologi. Yang pertama, terdapat pengertian farmakologi. Farmakologi dapat ditafsirkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari obat dan cara kerjanya pada sistem biologis, terutama tentang obat yang berkaitan dengan respons bagian-bagian tubuh terhadap sifat obat, pengaruh sifat-sifat kimiawi terhadap tubuh, kegunaan obat bagi kesembuhan, dan nasib yang dialami obat dalam tubuh. Artinya, farmakologi ini akan menelaah efek-efek dari senyawa kimia pada jaringan hidup makhluk hidup. Selanjutnya terdapat farmakokinetik, adalah cabang ilmu dari farmakologi yang mempelajari tentang perjalanan obat mulai sejak diminum hingga keluar melalui organ ekskresi di tubuh manusia. Yang kedua terdapat farmakodinamik. Farmakodinamik adalah ilmu yang mempelajari cara kerja obat, efek obat terhadap faal tubuh, dan perubahan biokimia tubuh. Biofarmasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh pembuatan sediaan farmasi terhadap efek terapeutik obat. Biofarmasi disebut juga dengan farmasetika, merupakan fase yang meliputi waktu mulai penggunaan obat melalui mulut ke mulut dan pelepasan zat aktifnya ke dalam cairan tubuh. Aspek legal dalam pemberian obat. Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktik, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Aspek legal pembelian obat dalam praktik kebidanan merupakan hal-hal atau aturan-aturan yang diperbolehkan secara sah menurut hukum dan aturan yang berlaku dalam praktik kebidanan. Apabila melanggar aturan hukum tersebut, maka disebutlah ilegal dan akan mendapatkan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Terdapat 7 prinsip pemberian obat, yaitu benar pasien, benar dosis, benar obat, benar dokumentasi, benar informasi, benar waktu, dan benar cara pemberian. Benar pasien di sini yaitu dengan memastikan identitas pasien dengan memeriksa identitas yang bertuliskan nama dan nomor registrasi masuk. Selanjutnya, terdapat benar dosis. Benar dosis dapat mengurangi kesalahan dalam pemberian obat dengan mengecek ulang dosis dan obat yang akan diberikan jika terdapat penulisan obat atau dosis yang kabur atau kurang. Selanjutnya, terdapat benar obat. Obat mempunyai nama dagang dan nama generik. Apabila ada obat dengan nama dagang, harus dicek nama generiknya. Selanjutnya, terdapat benar waktu. Obat yang diberikan bergantung pada waktu paru. Waktu paru adalah waktu yang dibutuhkan oleh setengah dari jumlah awal obat atau zat lain untuk dieliminasi. Selanjutnya terdapat benar cara pemberian. Kesalahan penyuntikan obat dapat menyebabkan terjadinya reaksi alergi ataupun efektivitas obat yang berkurang atau bahkan tidak menimbulkan efek sama sekali. Selanjutnya terdapat benar informasi. Pemberian informasi kepada pasien diharapkan mampu menambah pengetahuan pasien atau keluarga terhadap obat yang akan diberikan dan dapat mengurangi terjadinya kesalahan persepsi oleh pasien. Selanjutnya yang terakhir terdapat benar dokumentasi. Pendokumentasian dalam kebidanan mencakup informasi lengkap tentang kesehatan pasien, kebutuhan pasien atau kegiatan asuhan yang diterima. Luka lambung atau yang juga dikenal sebagai luka peptik adalah luka atau kerusakan pada dinding lambung yang disebabkan oleh tingkat asam lambung yang tinggi atau infeksi bakteri Helicobacter pylori. Pengobatan untuk luka lambung bertujuan untuk mengurangi gejala, menyembuhkan luka, dan mencegah komplikasi. Beberapa obat yang umumnya digunakan untuk mengobati luka lambung ini meliputi inhibitor pompa proton atau PPI, dan antibiotik, antasida, antagonis reseptor H2, dan pelindung mukosa. Selanjutnya terdapat antidiare. Antidiare adalah obat yang bertujuan untuk mengatasi diare dengan berbagai mekanisme kerja seperti mengurangi gerakan usus, menyerap kelebihan air dalam usus, atau mengurangi iritasi pada dinding usus. Contoh antidiare yang umum termasuk loperamide atau Imodium, pektin, atapulgite, dan adsorban lainnya seperti karbon aktif. Antidiare seperti loperamide biasanya bekerja dengan mengurangi gerakan usus dan meningkatkan absorpsi air dalam usus, sehingga mengurangi frekuensi dan kekentalan tinja. Selanjutnya terdapat laksativa. Laksativa adalah obat yang digunakan untuk merangsang gerakan usus dan membantu mengatasi sembelit atau konstipasi dengan meningkatkan frekuensi buang air besar. Jenis laksativa meliputi berbagai mekanisme kerja termasuk pencahar osmotik, pencahar stimulan,
pencahar serat, dan pelumas usus. Contoh laksativa termasuk senosida, bisakodil, laktulosa, psilium atau serat, dan minyak mineral. Laksativa bekerja dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, pencahar osmotik seperti laktutosa bekerja dengan menarik air ke dalam usus untuk melunakkan tinja dan merangsang gerakan usus. Selanjutnya terdapat pengertian kemoterapeutika, yaitu obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam tubuh inang. Contohnya cacing, protozoa, dan mikroorganisme, bakteri, virus, dan obat yang termasuk dalam golongan ini adalah obat neoplasma atau onolitika, sitostatika, dan obat kanker. Selanjutnya terdapat infeksi cacing. Yang pertama, berkurangnya nutrisi yang tersedia bagi janin. Yang kedua, mengganggu proses minimalisasi dan perkembangan sistem neurotransmitter yang penting untuk fungsi neurologis dan kognitif. Contoh obatnya yaitu albendazol untuk cacing gelang. Dan selanjutnya terdapat proses kemoterapi. Yang pertama, terdapat pasien yang menjalani pemeriksaan seperti tes darah lengkap, pemeriksaan infeksi gigi. Pemeriksaan infeksi gigi penting dilakukan karena infeksi beresiko menyebar ke seluruh tubuh saat kemoterapi. Selanjutnya terdapat antibiotik, yaitu zat yang dihasilkan oleh mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat pertumbuhan atau membasmi jenis mikroba lain. Penggunaan antibiotika yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi antibiotik, dan jangan mengonsumsi antibiotik bersamaan dengan makanan atau minuman yang bersifat asam, seperti susu berserat tinggi, beralkohol, dan suplemen kalsium dan zat besi. Selanjutnya terdapat bijak gunakan antibiotik. Yang pertama, gunakanlah antibiotik hanya dengan resep dokter. Yang kedua, tidak gunakan antibiotik berdasarkan resep yang lalu. Yang ketiga, demam, batuk, pilek tidak perlu antibiotik. Jika sakit lebih dari 3 hari, baru periksakan ke dokter. Selanjutnya, macam-macam obat antibiotik, yaitu amoxicillin, penicillin, cephalosporin, tetrasiklin, dan chloramphenicol, makrolid, polipeptida, dan golongan mikrobakterium lainnya. Selanjutnya yaitu senyawa yang digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Sel-sel jamur memiliki dinding sel yang mengandung kitin, berbeda dengan dinding sel tumbuhan yang mengandung sel selulosa. Selanjutnya yaitu macam-macam obat jamur, yaitu anti jamur krim atau ketoconazole, fenticonazole, dan anti jamur peroral atau itraconazole, fluconazole, dan anti jamur injeksi atau amphotericin, flucytosine, dan forik. Beberapa obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan meliputi yaitu oksitosin, yang digunakan untuk merangsang kontraksi pada persalinan dan mengendalikan pendarahan setelah persalinan. Selanjutnya terdapat methylergonofin, yang digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum atau setelah persalinan. Selanjutnya terdapat misoprostol, digunakan untuk induksi persalinan, pengobatan pendarahan postpartum, dan pengobatan keguguran. Selanjutnya terdapat ergometrin, digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum dan mengurangi resiko atonia uterus. Selanjutnya ada naloxone, digunakan sebagai antagonis opioid untuk mengatasi efek depresan pernapasan pada bayi yang terpapar opioid selama persalinan. Selanjutnya terdapat magnesium sulfat, digunakan untuk melakukan pencegahan pengobatan kejang pada preeklamsia dan eklamsia. Terdapat antibiotik dapat diberikan untuk mencegah infeksi pada ibu dan bayi selama persalinan dan pasca persalinan. Dapat pula 2 jenis utama tidur, yaitu tidur non-rapid eye movement dan tidur rapid eye movement. Tahap-tahap tidur tersebut diuraikan sebagai berikut, yaitu non-rapid eye movement ini yaitu tahap 1, tahap transisi antara tidur dan bangun. Tahap 2, tahap tidur ringan yang lebih dalam daripada tahap 1. Selanjutnya terdapat tahap 3 dan 4, tahap tidur delta atau tidur dalam yang dalam.
Selanjutnya terdapat tidur rapid eye movement, yaitu tahap tidur di mana terjadi gerakan mata cepat di bawah kelopak mata, otak menjadi aktif seperti ketika seseorang bangun. Namun, otot-otot besar tubuh mengalami keadaan relaksasi total. Pada tahap ini, mimpi paling sering terjadi. Ada beberapa metode non-farmakologis yang dapat membantu menimbulkan tidur, termasuk rutinitas tidur yang konsisten, relaksasi dan meditasi, perubahan lingkungan tidur, penghambatan stimulan, aktivitas fisik, terapi cahaya, membatasi waktu tidur siang, relaksasi sebelum tidur. Beberapa obat yang lazim digunakan dalam pelayanan kebidanan meliputi yaitu oksitosin, yang digunakan untuk merangsang kontraksi pada persalinan dan mengendalikan pendarahan setelah persalinan. Selanjutnya terdapat metilergonofin, yang digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum atau setelah persalinan. Selanjutnya terdapat misoprostol, digunakan untuk induksi persalinan, pengobatan pendarahan postpartum, dan pengobatan keguguran. Selanjutnya terdapat ergometrin, digunakan untuk mengendalikan pendarahan postpartum dan mengurangi resiko atonia uterus. Selanjutnya ada naloxone, digunakan sebagai antagonis opioid untuk mengatasi efek depresan pernapasan pada bayi yang terpapar opioid selama persalinan. Selanjutnya terdapat magnesium sulfat, digunakan untuk melakukan pencegahan pengobatan kejang pada preeklamsia.